Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mukmin, kita udah masuk nih di video akhir tentang penghitungan waris. Nah, ada 6 pembagian yang ditentukan Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-11, 12, dan 176, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, dan seperenam. Sobat, deretan kerabat yang termaktub dalam ketiga ayat tersebut kemudian dikenal dengan istilah asobul furud. Nah, di video sebelumnya yang ini kita sudah membahas tentang deretan ashabul furud atau ahli waris. Dari deretan ahli waris tersebut, maka kita bisa mengambil 6 pihak yang paling dekat dengan pewaris. Dan 6 pihak ini pasti mendapat bagian waris. Yang pertama, suami. Suami itu akan mendapatkan setengah jika si almarhumah tidak memiliki anak, baik anak dari mereka berdua ataupun dari suami sebelumnya. Nah, kemudian suami akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan jika almarhumah istrinya itu memiliki anak, baik anak dari mereka berdua ataupun dari suami sebelumnya. Ahli waris yang kedua adalah istri. Istri akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya jika si suami tidak memiliki anak, baik anak dari mereka berdua ataupun dari istri sebelumnya. Tapi jika si almarhum suami memiliki anak, baik anak mereka berdua ataupun dari istri sebelumnya atau dari istri yang lain, maka si istri akan mendapatkan 1/8. Yang ketiga adalah ayah. Nah, ayah ini akan mendapatkan 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Selanjutnya sobat, yang keempat adalah ibu. Nah, ibu akan mendapatkan 1/3 jika si almarhum tidak memiliki anak keturunan ataupun ayahnya sudah tidak ada. Maka ibu mendapatkan 1/3. Tapi jika bersama dengan ayah, maka ibu akan mendapatkan 1/6. Asobul furud yang kelima itu adalah anak perempuan. Nah, untuk anak perempuan ini jika dia tunggal ya, anak perempuan satu-satunya, maka dia mendapatkan setengah dari harta warisan ayahnya atau ibunya. Kemudian jika dia anak perempuan semua lebih dari satu ya, artinya tidak tunggal tapi anaknya perempuan semua, maka dia dapat 2/3. Nah, bagaimana kalau misalnya almarhum memiliki anak campuran? Nah, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka anak laki-laki dan perempuan tersebut mendapatkan asobah atau sisa dari pembagian harta waris. Nah, kemudian yang keenam sobat, itu adalah ada anak laki-laki. Nah, untuk anak laki-laki dia adalah statusnya sebagai asobah atau dia mendapatkan sisa dari harta warisan. Nah, namanya sisa ini bisa lebih banyak, bisa sedikit, atau bahkan tidak dapat sama sekali. Jadi itulah bagian untuk anak laki-laki. Nah sobat, di luar 6 pihak ini maka belum tentu dapat bagian waris ya. Kenapa? Karena aturan mainnya adalah jika ayah masih hidup maka garis ke atasnya tidak mendapatkan bagian waris. Begitu juga jika ibu masih hidup maka garis ke atasnya juga tidak mendapatkan bagian waris. Yang paling pamungkas adalah anak laki-laki. Garis di atas ayah, paman, bibi, saudara, saudari, kemenakan, dan cucu si pewaris tidak mendapatkan bagian waris kalau si pewaris punya anak laki-laki. Bagaimana kalau si pewaris nggak punya anak laki-laki? Maka harta waris akan menyebar kepada ahli waris yang lain. Seperti mungkin saudara-saudari si pewaris, paman, bibi, dan yang lainnya. Sobat, untuk mulai menghitung waris, sobat harus membagikannya dulu kepada ashabul furud dulu, yakni suami atau istri si pewaris, ibu, ayah, dan sisanya untuk anak laki-laki. Nah, kita langsung ke contoh kasus aja. Nah, contohnya Pak Sujono wafat meninggalkan Ibu Suti sebagai istrinya dan 2 anak laki-laki, yakni Supri dan Slamet.
Nah, bagaimana pembagian waris di antara mereka bila yang ditinggalkan sejumlah 8 miliar? Nah sobat, dari soal ini kita bisa tahu bahwa ashabul furudnya adalah Ibu Suti sebagai istri, Supri dan Slamet sebagai anak. Nah pembagiannya adalah Ibu Suti hanya mendapatkan 1/8 yaitu 8 miliar dari harta warisan. Karena apa? Karena Pak Sujono memiliki anak. Nah lalu anak Pak Sujono yaitu Supri dan Slamet mendapatkan sisanya, yakni masing-masing 3,5 miliar. Contoh kasus kedua, nih Pak Haji Abdullah adalah seorang yang kaya raya. Haja Fatimah adalah istri kesayangannya. Mereka berdua dikaruniai anak laki-laki bernama Mahmud dan 2 anak perempuan, Zainab dan Ruqayyah. Bila Pak Haji Abdullah wafat, bagaimana pembagian warisannya? Jika harta yang ditinggalkan jumlahnya 24 miliar. Nah sobat, kita tentukan dulu ashabul furudnya. Ashabul furudnya adalah Ibu Fatimah sebagai istri, Mahmud, Zainab, dan Ruqayyah sebagai anak. Nah pembagiannya adalah Ibu Fatimah hanya mendapatkan 1/8 yaitu 3 miliar karena Pak Abdullah memiliki anak. Kemudian karena anak Pak Abdullah itu adalah campur laki-laki dan perempuan, maka statusnya adalah sebagai asobah. Dengan perbandingan anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lebih banyak daripada anak perempuan. Nah sobat, sisa harta setelah dikurangi bagian istri adalah 21 miliar. Maka Mahmud mendapatkan 10,5 miliar, Zainab 5,25 miliar, dan Ruqayyah juga mendapatkan 5,25 miliar. Selanjutnya sobat, ini contoh kasus yang ketiga. Sinta memiliki putri cantik bernama Santi yang saat dewasa dipersunting oleh Budi yang merupakan teman akrab dari kakak Santi, yakni Santo. Nah pernikahan Budi dan Santi membuahkan seorang putri jelita bernama Juwita. Apabila Santi wafat dengan meninggalkan harta sejumlah 12 miliar, bagaimana pembagian warisannya? Nah sobat, kita tentukan dulu zawil furudnya atau ashabul furudnya. Nah, ashabul furudnya adalah Sinta sebagai ibu, Budi sebagai suami, Juwita sebagai anak, dan Santo sebagai saudara. Nah pembagiannya adalah Ibu Sinta mendapatkan 1/6 atau 2 miliar karena almarhum Santi memiliki anak. Nah sementara Budi mendapatkan 1/4 atau 3 miliar karena almarhum Santi memiliki anak. Sementara Juwita mendapatkan 1/2 atau 6 miliar karena dia adalah anak perempuan tunggal. Dan Santo yang terakhir mendapatkan asoba atau sisa harta waris, yakni 1 miliar karena almarhum Santi hanya memiliki anak perempuan, tidak memiliki anak laki-laki. Nah sobat mukmin, itulah contoh pembagian harta warisan menurut Islam. Nah kalau sobat sudah paham dengan ilmu ini, jangan lupa untuk bagikan ke sobat mukmin yang lain ya. Semoga kita dapat menerapkan ilmu ini. Kalau sobat punya pertanyaan seputar waris, silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.